Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini, di awal pekan ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 15 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, supaya kita peduli orang lain. Terlebih mereka yang sedang lemah. Dikatakan kita yang kuat wajib. Ingat, bukan saran lagi. Wajib. Ya, wajib itu harus dikerjakan. Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Atau mereka yang belum kuat. Atau mereka yang lemah. Atau mereka yang gak berdaya. Kita yang kuat wajib menanggung akan kelemahan mereka. Dan jangan egois, jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ya, Tuhan inginkan supaya kita peduli dengan orang lain. Bukan hanya tentang aku, bagaimana dengan aku, tapi bagaimana kita melihat orang lain, apa yang kita bisa buat untuk mereka, apa yang dibutuhkan oleh mereka, supaya mereka bangkit, supaya mereka kuat, mereka yang lemah jadi kuat, mereka yang mungkin tak berdaya, beroleh semangat baru. Nah, kita wajib menanggung. Ya, artinya jangan hanya cari keuntungan diri sendiri, tetapi kita belajar untuk peduli dengan orang lain. Bahkan dikatakan setiap orang ya harus mencari kesenangan untuk sesama kita, bukan diri kita. Demi kebaikannya supaya apa? Untuk membangun. Supaya orang itu yang tadinya lemah jadi kuat. Mereka yang enggak berdaya jadi punya kekuatan. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita. Jadi kita belajar peduli ya. Jangan egois dengan diri kita. Kalau kita melihat ada yang butuh bantuan, ayo dibantu. Kalau ada yang orang yang bersedih, oh dia butuh dihiburkan, kita menghiburkannya. Kalau ada orang yang sedang terpuruk, sedang jatuh, jangan disyukurin ya. Jangan diolok-olok. Justru kita rangkul saudara kita ini. Kita kuatkan mereka. Kadang-kadang mungkin ya kita akan berkata, ya saya kan juga bukan orang yang lebih-lebih amat.
Ya, secara mungkin ada orang yang punya masalah keuangan. Lah, aku kan juga nggak bisa, aku juga pas-pasan. Saya mau beritahu saudara kasih Tuhan. Kalau kita tidak bisa membantu secara materi, setidaknya kita bisa menjadi sahabat bagi orang itu. Menguatkan, meneguhkan, mendoakan. Juga merangkul dia sehingga dia tidak semakin jatuh, tidak semakin lemah. Tetapi dia bisa bangkit kembali dan dia bisa kuat kembali. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Ya, bantuan memang bisa berupa macam-macam. Kalau dia butuh materi dan kita ada, kita bisa bantu dengan materi. Kalau memang kita nggak memungkinkan bantu dengan materi, kita bisa memberi semangat, memotivasi. Ya, juga yang nggak kalah penting adalah tentunya mendukung doa. Doakan supaya dia kuat, doakan dia bangkit kembali. Mari jemaat dikasih Tuhan, Tuhan ajarkan kita untuk peduli dengan sesama, ya. Jadi jangan hanya mikir diri sendiri, jangan hanya egois, ya. Banyak di akhir zaman di waktu-waktu ini orang mulai egois, memikirkan diri sendiri, nggak peduli orang lain. Yang penting aku, nggak mau tahu yang lainnya. Kita bisa melihat contoh saja yang sederhana, ada antrian-antrian, kadang-kadang orang suka serobot. Kenapa? Karena dia mengejar kepentingannya. Aku mau didahulukan, gitu kan. Ini contoh saja, ya. Banyak lagi perkara-perkara yang lain. Mari, sesuai dengan firman Tuhan pagi ini, kita yang kuat, ya. Kita wajib menanggung kelemahan saudara kita yang tidak kuat. Saudara kita yang mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang sedih, mungkin sedang sakit, mungkin sedang mengalami keputusasaan, kehilangan pengharapan. Biarlah kehadiran kita di sana bisa membangkitkan mereka. Ya, kalau kita bisa bantu, apa yang kita bisa bantu, entah materi, entah doa, entah kita mendampinginya, entah kita memotivasinya. Yang penting satu hal, ayo lakukan yang baik untuk membangkitkan saudara kita yang sedang lemah. Ya, jangan hanya mikir diri sendiri. Yang penting aku nggak merugikan orang lain, tidak cukup. Ya, bukan hanya tidak merugikan orang lain, tapi kita harus bisa membantu orang lain. Kita bisa peduli dengan orang lain. Jangan mengejar kesenangan sendiri, tapi mari lakukan apa yang baik supaya saudara kita ini dibangun dan dikuatkan kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menegur kami, mengingatkan kami untuk kami tidak egois dengan diri kami. Oh, kalau kami sudah diberkati, kalau kami sudah tidak kekurangan, mungkin kami boleh dikatakan kami juga sedang tidak ada masalah melihat orang lain dengan pergumulannya, melihat orang lain dengan kekurangannya. Biarlah kami juga belajar peduli dengan mereka, untuk kami tidak hanya mengejar kepentingan diri kami sendiri, tapi kami menjadi sahabat, kami mendoakan, memotivasi, membantu dengan segala kekuatan yang kami bisa lakukan. Dan biarlah kepedulian ini Tuhan boleh kami kerjakan dalam hidup kami, dan melalui semua ini saudara kami dibangun, dikuatkan kembali, dan nama-Mu Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.